واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari yang begitu mulia, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan malam ini kita sudah masuk malam ke-5, dan insyaallah kita beridul adha sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, hafizahumullahu taala. Jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, setelah 1 bulan penuh kita kajiannya diliburkan dulu, maka senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita membahas kitab yang sangat mulia, yang sangat bagi kami pribadi maupun bagi muslimin, yaitu kitab Fathul Syarh Kitab Tauhid, kitab Fathul Syarah dari Kitab Tauhid. Dan kita sudah sampai ke-26 dari kitab ini. Kalau di bab 25 dan di bab 24 kita membahas tentang sihir, bagaimana hukum orang yang mengamalkan atau mempraktikkan ilmu sihir, bagaimana murtadnya orang yang mendalami ilmu sihir, dan bahwasanya hukuman bagi penyihir adalah dipancung atau dipotong kepalanya. Maka di bab 25 kita sudah membahas sihir secara bahasa, yaitu ada jenis-jenis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu sebagai sihir, akan tapi sebenarnya itu sihir secara bahasa. Contohnya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal bayani lasihran, sesungguhnya di antara bayan, penjelasan, itu ada yang bisa menyihir. Ustadz, retorikanya luar biasa. Maka jamaah semua terpukau, itu sihir secara bahasa. Kenapa sihir secara bahasa? Karena dia bisa mempengaruhi hati seseorang. Seorang ustadz ketika retorikanya baik, maka terkadang hal-hal yang disampaikan meskipun itu tidak benar, jamaah akan percaya. Banyak ustadz-ustadz yang seperti itu, membicarakan tentang kebohongan, padahal apa yang dibicarakannya adalah berita bohong. Akan tapi masyarakat sudah terlanjur tersihir karena retorika yang bagus. Maka itu sihir secara bahasa yang berbeda dengan sihir dijelaskan pada bab 24. Di bab 24 itu kita jelaskan tentang sihir yang bisa mengeluarkan seseorang, sihir perceraian, sihir tafrik, pemisah antara suami dan istri, sihir penghancur usaha, bikin toko nggak laris, sihir bikin orang lain sakit, lumpuh dan semisalnya. Maka itu jenis-jenis sihir yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun di bab ke-26 ini kita bahas yang masih erat kaitannya dengan dunia sihir, yaitu bab majaa fil kuhani wa nahwihim, bab tentang para dukun dan semisalnya. Makanya kita kasih judul bab ini tentang perdukunan, karena ada komunitas khusus yang disingkat dengan Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara, dan orang-orang yang suka demo mengatasnamakan Islam
Kenapa nggak ada yang demo tentang persatuan ini? Kalau benar kita demonya membela Islam, harusnya ini duluan yang kita demo. Bukan masalah BBM naik, harga minyak naik. Kembalinya kemana? Kembalinya ke perut. Tapi ketika persatuan, kenapa nggak ada yang demo? Kalau memang kita benar-benar demonya mengatasnamakan Islam. Tapi justru banyak kita lihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sebahagian kaum muslimin atas rasa semangat mereka turun aksi dan semisalnya, ujung-ujungnya urusan apa? Urusan perut. BBM itu urusan perut atau urusan akidah? Urusan perut. Harga minyak goreng. Minyak goreng ujung-ujungnya kemana? Ke perut. Nah, kalau dukun bikin persatuan, ini urusan akidah atau urusan perut? Urusan akidah. Harusnya ini duluan yang kita demo. Tapi itulah banyak dari kita yang tidak faham skala prioritas. Belum lagi tentang hukum demo dalam Islam. Itu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Maka di bab ini, bab 26, kita membahas tentang perdukunan. Mudah-mudahan ada dukun-dukun yang menyimak dan bertaubat setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sendiri meyakini, setelah melihat kenyataan yang ada, hampir di tiap daerah itu punya dukun andalan masing-masing. Di Rabangodo Selatan ada dukun andalannya. Rabangodo Utara biasanya ada, tapi ana belum tahu. Di Rabu Dompu ada, di Jatiwangi ada. Hampir di tiap daerah itu punya dukun sakti masing-masing, punya zona masing-masing. Dan ini fenomena yang kita lihat, yang kita terjun langsung di dalamnya. Kenapa kita katakan terjun langsung? Karena sebagian asatidzah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, ketika menjelaskan tentang bahayanya perdukunan, bahayanya sihir, bahayanya perbuatan syirik, namun ketika ada contoh langsung dari masyarakat yang meminta tolong, masih banyak kita temui ustadz-ustadz yang enggan untuk membantu. Akhirnya apa? Karena sedikitnya ustadz yang mau membantu, ya sudah, karena nggak ada ustadz yang bantu, saya ke dukun saja. Ini juga tidak dibenarkan. Makanya kita ketika membahas tentang bahaya perdukunan, bahaya tentang sihir, sebisa mungkin kita bantu masyarakat untuk move on darinya. Kenapa? Kita hanya membahas tapi tidak ngasih solusi. Oh, coba ruqyah saja ini. Ustadz, ini darurat, tolong saya. Oh, enggak, saya enggak bisa. Anda mandiri saja. Ini tidak dibenarkan. Dan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mukbil, beliau menjelaskan bahwasannya yang paling benar ketika ada orang yang meminta ruqyah kepada kita, maka kita bantu dia semaksimal mungkin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa ngasih manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan, hendaknya dia kerjakan. Jadi ketika ada misalnya asatidzah yang membahas tentang sihir, membahas tentang perdukunan, maka kita boleh berkonsultasi kepada ustadz tersebut kalau memang kasus yang kita hadapi benar-benar genting dan benar-benar darurat. Jadi ini sekaligus nasihat buat kami pribadi sebagai orang-orang yang menyampaikan tentang hal ini loh solusinya, ini loh jalan keluarnya. Jadi kita tidak berlepas tangan bahas hukum sihir, hukum perdukunan, tiba-tiba ketika ada orang yang kena sihir kita nggak mau bantu, itu keliru. Maka semaksimal mungkin kita membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dimulai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawa Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, nanti kita kasih pengertian arraf, kemudian dia bertanya tentang suatu perkara lalu dia benarkan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Di riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi arraf kemudian bertanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Di riwayat lain, di hadis yang konteksnya sama, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis lain, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di riwayat lain, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi arraf, kemudian mendatangi tukang sihir, kemudian mendatangi dukun, maka salatnya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Jadi di beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan 3 bentuk diksi, 3 bentuk kata: arraf, kahin, sahir. Arraf artinya, bahasa Bimanya gampang kalau arraf. Bahasa Bimanya tukang moke. Sama enggak tukang moke sama peramal? Sama enggak tukang moke sama peramal? Nanti kita kasih sisi perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia tukang moke apa? Anjing pelacak. Apa? Ahli nujum itu ahli perbintangan. Nah, biasanya dia jenis sihir yang pakai bintang. Bahasa Bima gampang, moke. Bahasa Indonesia itu orang yang mengaku tahu perkara gaib, yang perkara gaibnya itu enggak kejadian di situ. Sebelum lebih jauh tentang 3 perbedaan diksi ini, yaitu ada arraf, ada tukang sihir, ada dukun, kita perlu faham tentang ilmu gaib. Ilmu gaib secara umum ada 2. Yang pertama gaib mutlak, dan yang kedua gaib nisbi. Gaib mutlak itu terbagi lagi menjadi 2. Gaib mutlak tam, gaib mutlak yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun yang tahu. Satu-satunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini gaib mutlak tam. Contohnya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan para malaikat pun, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Para nabi tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ini contoh ilmu gaib mutlak tam. Yang kedua adalah contoh ilmu gaib mutlak ghairu tam. Ilmu gaib mutlak akan tapi diketahui oleh beberapa atau sebahagian kecil dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya ada dalam surah Al-Jin ayat 26, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib,
dan tidak menampakkan perkara gaib itu kepada satu orang pun. Illa man irtada mir rasulin, kecuali dari rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang dia ridhoi. Maka ada beberapa perkara gaib yang tersembunyi dari keumuman makhluk, akan tapi Allah kasih kepada sebahagian hamba-hambanya, sebahagian rasul-rasul utusannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk seorang manusia ketika dia awal-awal menjadi janin. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menetapkan takdirnya, apakah dia bahagia, apakah sengsara di dunia. Maka ini adalah perkara gaib yang mutlak tentang beberapa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, beberapa utusannya mengetahui tentang hal gaib tersebut. Siapa yang mengetahuinya? Tidak lain adalah malaikat yang ditugaskan untuk menuliskan hal tersebut. Ini ilmu gaib mutlak ghairu tam. Tentang ilmu gaib mutlak, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi, enggak ada yang tahu perkara gaib, baik itu di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksud perkara gaib dalam ayat ini adalah perkara gaib mutlak tam. Makanya Nabi bilang, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya lalu membenarkannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Berarti gini, Al-Quran bilang, kita kasih pandangan ya biar paham. Kenapa sih datang ke dukun kemudian membenarkan perkataan dukun itu bisa kufur, bisa keluar dari Islam? Al-Quran bilang, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau dia di langit, mau dia di bumi, yang tahu perkara gaib mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dukun ngaku, saya tahu perkara gaib, saya tahu kapan terjadinya hari kiamat. Berarti ini kontradiksi yang luar biasa. Di Al-Quran Allah bilang enggak ada yang tahu perkara gaib. Lalu ada dukun bilang saya tahu perkara gaib. Maka orang yang membenarkan dukun ini, dia mendustakan Al-Quran. Ketika dia membenarkan Al-Quran, dia harus mendustakan dukun. Saya ulang lagi. Kenapa orang yang mendatangi dukun, bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkan dukun tersebut bisa kufur, bahkan keluar dari Islam, dosa-dosa yang paling besar? Karena Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 65, Allah bilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah saja. Contoh, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Ini versi Al-Quran. Lalu datang versi dukun, dia mengklaim dirinya, saya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Maka ini kontradiksi yang luar biasa. Barang siapa yang membenarkan perkataan dukun, dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Maka konsekuensinya, kalau kita membenarkan Al-Quran, kita harus mengingkari para dukun. Atau konsekuensi terbaliknya, ketika ada orang yang membenarkan para dukun, maka secara tidak langsung dia telah mengingkari Al-Quran. Maka inilah konsep umum tentang orang-orang yang datang ke tiga orang tadi, arraf, kahin, dan sahir. Karena tiga orang ini sama-sama mengklaim tahu perkara gaib. Itu perkara gaib yang pertama, gaib mutlak.
Perkara gaib yang kedua yang disebut gaib nisbi. Gaib nisbi secara umum terbagi lagi menjadi dua. Terikat oleh tempat atau terikat oleh waktu. Contoh, kita di Masjid Al-Anwar, Rabangodu Utara. Sekarang yang dikerjakan oleh umi saya di rumah saya tidak tahu. Kenapa? Karena terhalang tempat. Beda tempat. Kita di Rabangodu Utara. Umi saya ngapain di Rabangodu Selatan saya nggak tahu. Berarti apa yang dikerjakan oleh umi saya di Rabangodu Selatan itu perkara gaib bagi saya. Kecuali ada CCTV, saya pantau dari handphone, atau saya sedang video call, itu pengecualian, beda pembahasan. Nah sekarang pembahasannya, saya di Rabangodu Utara, umi saya di Rabangodu Selatan. Saya yang di sini tidak tahu apa yang dikerjakan oleh umi saya, maka itu perkara gaib buat saya. Itu kalau atas dasar tempat. Kalau atas dasar waktu, misalnya saya hari ini ba'da maghrib, saya tidak tahu jamaah mana saja yang datang ke masjid ini kemarin ba'da maghrib, karena saya nggak di sini, kecuali saya bertanya ke orang-orang tersebut. Atau saya tidak tahu maghrib besok siapa saja yang datang ke masjid ini. Ini perkara gaib terikat oleh waktu. Jadi gaib nisbi itu kaitannya dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di tempat lain. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di waktu yang lain. Berarti dalam praktek moke, motor parkir di sini hari apa ini? Hari Senin. Ada motor hilang. Tanggal 4 Juli motor hilang di depan Masjid Al-Anwar. Lalu sebahagian masyarakat inisiatif mai telau moke. Waras sandom hebah ke eler dompu. Mohon maaf ya orang Rabangodu ya. Dora Bangodu aja, Rabangodu Selatan. Waras sandom hebah ke Dora Bangodu mai telau moke. Berarti kejadian hilangnya motor di Al-Anwar atas sudut pandang dukun tersebut adalah perkara gaib buat dia. Motornya hilang. Kejadian motor hilang itu adalah perkara gaib bagi si dukun. Karena si dukun gak ada di tempat itu, si dukun terpisah jarak yang jauh dari tempat itu. Maka itu perkara gaib buat dia. Jadi moke itu orang-orang arraf nih. Arraf itu lebih tepatnya diterjemahkan orang-orang yang ngaku tahu perkara-perkara yang sudah terjadi. Bedanya arraf sama dukun, kalau dukun ngaku tahu perkara-perkara yang akan datang. Besok, nanti, lusa, minggu depan, itu dukun. Dukun itu kerjaannya meramal. Dia mengklaim tahu perkara gaib yang hal itu terjadi di masa yang akan datang. Kalau arraf, dia mengetahui, ngaku-ngaku tahu perkara gaib yang perkara itu sudah kejadian. Itu bedanya. Jadi kahin man yadda'i ilmal ghaib alladhi yaqa'u fil mustaqbal. Dukun itu orang yang mengklaim tahu perkara gaib yang kejadiannya akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara arraf orang yang mengaku tahu perkara gaib yang kejadiannya sudah lampau. Bisa dipahami Pak perbedaannya? Jadi cocok nggak kalau arraf diterjemahkan peramal? Nggak cocok. Justru yang meramal itu kerjaannya dukun. Kalau arraf yaitu bahasa bimanya moke. Di sini Syekh menjelaskan arraf itu seperti wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhil ummah ma yukhbiru bihil jinnu awliya'ahum minal insi anil asya'il ghaibah bima yaqa'u fil ardi minal akhbar. Dan kebanyakan yang terjadi di umat ini arraf itu ya orang-orang yang dikabarkan oleh jin tentang perkara-perkara yang sudah terjadi di atas permukaan bumi. Dia minta bantuan ke siapa? Minta bantuan CCTV? Enggak. Jelas dia minta bantuan syaitan-syaitan dari bangsa jin.
Itu perbedaan antara arraf dan kahin. Dan arraf ini juga salah satu cabang dari ilmu perdukunan. Moke itu salah satu keahliannya Sando. Sando nebak skor Indonesia versus Thailand misalnya. Ditebak, itu dukun atau arraf? Dukun, karena itu belum terjadi. Ada orang cari HP hilang kemarin di sini harganya 5 juta, pergi ke Sando. Itu dukun atau arraf? Arraf. Karena dia melacak perkara yang sudah terjadi, itu arraf. Kalau kahin perkara yang belum terjadi, fil mustaqbal. Nah, terus yang ketiga apa? Sahir. Sahir ini di atasnya, penyihir. Kenapa? Penyihir itu selain mengklaim tahu perkara gaib, dia kadang menggabungkan dua perkara. Dia terkadang jadi kahin, terkadang jadi arraf. Maka penyihir ini lebih bahaya lagi, lebih syirik lagi, lebih kental lagi kerjasamanya dengan syaitan. Selain dia ngaku-ngaku tahu perkara gaib yang akan, ngaku-ngaku tahu perkara gaib yang terjadi di tempat lain, dia juga bisa membuat orang lain sakit atau bisa memberikan bahaya kepada orang lain. Berarti dukun saja itu nggak bisa nyihir. Akan tapi kebanyakan penyihir itu sepaket sekaligus dukun. Paham Pak? Berarti mana yang lebih berbahaya, dukun atau penyihir? Penyihir. Makanya hadduhu, hukuman bagi penyihir itu dipenggal. Sudah tes. Lebih jahat dari begal. Begal itu masih bisa dilacak. Kalau penyihir gimana cara lacaknya? Apalagi di Indonesia nggak ada undang-undangnya. Anda ngelaporin tentang kasus sihir, Anda bilang si dukunnya si fulan, Anda yang dibui. Pernah ada kasus di, ini hati-hati makanya orang-orang yang sering menangani kasus sihir di Bajo, teman kami cerita, ada orang sakit dibawa ke klinik ruqyah. Nah lucunya di klinik ruqyah ustadznya nggak ngasih tahu nih, teman yang ngantarin si sakit ini, anggaplah si A ngantarin si B sakit. Si A ini minta izin ke ustadznya untuk videoin. Pas di ruqyah si B ini, sukma dukunnya ketarik. Sudah pahamnya istilah sukma ya? Jadi dukunnya ngomong lewat pasien. Setelah dikumpulin bukti-buktinya, oh ngomil ahkia, bau. Jadi sudah bisa dipastiin lah pelakunya. Namun ustadznya nggak ngingetin, ini nggak boleh disebarin, bahaya. Apalagi di Indonesia, kita bisa kena pasal. Tapi ustadznya nggak ngingetin, di videoin, dibawa ke polisi. Si A pergi ke polisi bawa video itu. Dia bilang, Pak polisi, saya mau lapor nih, ada dukun. Sebelum ke polisi dia ke rumah orang itu dulu, rumah dukunnya, dimarah-marahin, dicaci maki, ngomi ke wirawi di keluarga nahu dan semisalnya. Kamu yang sihir keluarga saya. Enggak terimalah. Dukun ini pergi lapor ke polisi. Pakai pasal apa? Pencemaran nama baik. Dibawalah ke polisi. Orang yang nuduh si A bawa video. Pak polisi, saya punya bukti, ini video. Pak, orang yang kesurupan itu nggak bisa jadi bukti secara hukum. Justru Anda bakalan dituduh nanti, ini bisa rekayasa nih. Bisa aja orang yang kesurupan itu pura-pura, ngaku-ngaku saya itu si ini. Makanya setelah itu justru si A yang dibui, terancam sekian tahun penjara, akhirnya tebus uang damai ke dukunnya. Makanya dukun untung kalau ada yang nuduh gitu, khususnya di Indonesia. Jadi untuk kasus sihir di Indonesia, meskipun Anda sudah bisa pastikan siapa pelakunya, sebaiknya tahan, jangan sembarangan disebar. Atau jangan sembarangan nunjuk hidung, bisa-bisa mudorotnya kembali ke Anda. Jadi itu tentang 3 jenis orang tadi. Ada arraf, tukang moke, kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Berarti kalau ngobatin orang tapi pakai bantuan syaitan,
Dia masuk yang mana? Arraf, kahin, atau sahir? Dia ngobatin nih, bukan bikin orang sakit. Dia masuk ke bab sahir, penyihir. Karena kebanyakan penyihir itu logikanya gini. Dia atas bantuan syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa masukin penyakit ke badan orang. Maka logika terbaliknya, kalau dia bisa masukin, dia bisa ngeluarin. Dan ini banyak prakteknya kita temui di masyarakat. Penyihir sekaligus sando. Selain dia nyihir orang, dia juga bisa ngobatin orang. Bahkan ada kasus di Sila, orangnya sakit, dibawa ke sando, sembuh beberapa bulan, sakit lagi, dibawa ke sando, sampai pasiennya ini bosan ke sando terus. Akhirnya dia cari klinik ruqyah, di ruqyah. Setelah di ruqyah ketahuan, ternyata yang nyihir itu ya sandonya itu. Paham Pak? Jadi ada unsur bisnis di dalamnya. Dibikin sakit, kan dia sakit, nanti dia bakal ke saya dong, nanti saya angkat penyakitnya. Setelah uang saya habis, saya bikin sakit lagi dia, nanti ke saya lagi dong. Dan itu terjadi. Kebanyakan penyihir itu sepaket sama sando. Bahasa Bima sando apa? Bahasa Indonesianya apa sando? Nah iya, kalau yang pernah buka kamus bahasa Bima, sando itu artinya dukun. Kami awal-awal ke Bima kan beberapa kali beberapa kali ruqyah orang di rumah. Nenek lihat, aku dikena derem tuh, ndak disando ah. Nenek saya marah. Kita jelaskan ke nenek, Nek, ini beda sama sando. Kalau sando minta bantuan syaitan, ini namanya ruqyah. Dan ini adalah salah satu amalan sosial yang paling utama. Bantu orang lain Pak. Bayangin sakitnya luar biasa. Ada yang sudah kurus, pakai oksigen, ada yang gak bisa bangun dari tempat tidur, ada yang gak bisa tidur sebulan, dan banyak sekali sakit-sakit aneh yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ini baru cakupan Bima, belum lagi di Indonesia, belum lagi di Jawa, belum di Banyuwangi. La haula wala quwata illa billah. Maka kalau antum misalnya sering ruqyah orang atas dasar saling membantu, itu bagus. Tapi jangan sampai antum jadikan itu fokus utama. Sekali ruqyah warang bebdo amplop Ustaz 500 sekali. Tahu bitai akhirnya idirtai tei ke seburah cuma 2 juta. Tahu ruqyah nih sekali ruqyah 500. Nah, ini sudah bergeser niatnya. Yang niat awalnya saling bantu, lama-lama niatnya menghayalkan amplop yang akan diterimanya. Maka ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ditanya tentang 3 hal ini, arraf itu sebenarnya bukan peramal. Arraf itu gimana sih cara bahasa ini ya? Ya bahasa Bimanya yang paling gampang itu moke, tukang moke. Orang-orang yang mengetahui, mengklaim katanya tahu ilmu kasyaf. Kasyaf itu ilmu menyingkap. Saya di sini tahu apa yang dikerjakan oleh orang di Papua, tahu apa yang dikerjakan orang di Jawa. Itu namanya kasyaf. Arraf, ngaku-ngaku tahu perkara ilmu kasyaf. Ya. Jadi dari hadis-hadis yang banyak ini ditarik kesimpulan bahwasanya arraf, kahin dan sahir itu pada hakikatnya berbeda. Kalau arraf itu orang yang mengklaim tahu perkara gaib yang perkara itu sudah lewat, sudah lampau, sudah terjadi. Kalau kahin itu orang yang mengklaim tahu perkara gaib yang hal itu belum terjadi. Kalau sahir itu adalah kahin, dukun yang sepaket bisa memudaratkan orang. Jadi sahir juga mengklaim tahu perkara yang akan datang. Maka dari 3 ini yang paling parah yang mana? Sahir yang paling parah. Penyihir itu lebih parah jahatnya. Karena dia selain kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berusaha untuk memberikan mudarat kepada orang lain. Di hadis ini juga, hadis-hadis di bab ini kita ambil pelajaran bahwasanya
salah satu bahaya pergi ke dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Tapi jangan dipahami bahwasanya nahu akas ngadin wallahu akas sando akka sodi ku tentang ake-ake. Salat nahu ke berarti terima upam purunai, ditahar edar sampai upam purunai. Ini salah. Tidak diterima maksudnya dia salat tetap wajib tapi enggak dapat pahala sedikit. Itu tidak menggugurkan kewajiban salatnya. Dia ninggalin salat itu bab yang lain, pahala salatnya hangus itu bab yang lain. Jadi kalau ke dukun nanya tentang sesuatu, pahala salatnya 0 selama 40 hari. Kemudian Syekh mengatakan, "Idza kanat hadhihi halus sa'il, fa kaifa bil mas'ul?" Kalau ini ancaman bagi orang yang bertanya, maka bagaimana lagi ancaman orang-orang yang mempraktekannya? Kalau orang yang ke dukun saja segini ancamannya, maka bagaimana lagi dosanya para dukun itu? Jauh lebih besar lagi. Kita yang nanya aja diancam segitu, apalagi gimana dukunnya? Dan di sini dijelaskan bahwasanya kondisi orang yang bertanya, pergi ke dukun kemudian bertanya, ada beberapa keadaan. Ada yang terpuji ketika dia pergi ke dukun untuk membongkar kebohongannya, untuk menjatuhkan kehormatannya, untuk menunjukkan kebodohannya, itu boleh. Dan ini hanya dilakukan oleh ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Misalnya mau buktikan bahwasanya dukun ini bego, Anda ke dukun, lalu Anda tantang, mau saya tunjukkan enggak kalau Anda ini tidak tahu perkara gaib? Mau? Tahu enggak apa yang mau saya tanyakan? Enggak tahu. Ya sudah, selesai. Anda tidak tahu perkara gaib karena Anda tidak tahu pertanyaan saya yang akan datang. Nah, contoh-contoh seperti itu ya, mendatangi dukun untuk mendebat dan membuktikan kesesatan mereka, ini diperbolehkan, bahkan termasuk amal yang mulia. Yang diancam oleh hadis ini adalah kita konsultasi ke dukun. Pahamnya beda datang untuk membongkar kesesatan dengan datang untuk konsultasi. Misalnya hilang HP, konsultasi ke dukun. Ale mod HP madage. Bune cara rakana. Sedia bongi, sedia jangan sedia jangan ura. Nah, ini sudah kena ancaman orang-orang yang datang ke dukun kemudian bertanya tentang sesuatu. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang membenarkan perkataan dukun. Karena di hadisnya fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan perkataan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama mengatakan kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak murtad. Kufur artinya tidak sampai kufur akbar, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis pertama di bab ini. Hadis ini dimasukkan kata fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti orang ini datang ke dukun membenarkan salatnya pahalanya 0, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau redaksinya seperti ini masih muslim enggak? Masih muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya batasi selama 40 hari. Kemudian pendapat yang kedua, ini yang dipegang oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Dewan Fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya orang yang ke dukun membenarkan perkataan dukun itu kufur akbar. Berdasarkan ayat dari surah An-Naml tadi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, baik itu di langit maupun di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ke dukun dan mengklaim dukun itu tahu perkara gaib, dia telah mengkufuri Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Kita azan dulu sebentar.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. InsyaAllah di bab yang ini masih ada sedikit yang belum kita bahas, yaitu diantaranya bagaimana sih proses dukun, kahin atau sahir itu dapat berita tentang apa-apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahwasanya di bab-bab sebelumnya kita sudah bahas syaitan itu saling taji geoangi mencuri berita dari langit. Yang paling atas itu nguping isi berita dari langit, kemudian ngabarin ke bawah. Sebahagian berita itu sampai ke syaitan yang paling bawah dan mengabarkannya hatta yulqiya ila lisanis sahir au kahin, sampai syaitan itu ngabarin kepada penyihir atau dukunnya. Makanya terkadang satu kebenaran itu dibumbui dengan mi'atu kadzbah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kadang benar, terkadang sekali-kali mereka benar, tapi dibumbui dengan 100 kedustaan. Dan Ustadz Firanda menjelaskan tentang 3 fase ya, bahwasanya syaitan itu curi berita dari langit ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama sebelum turunnya wahyu, dan ini sangat banyak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kondisi yang kedua ketika turunnya wahyu, masa atau fase turunnya wahyu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit, itu sama sekali syaitan enggak bisa nyuri berita dari langit. Dan fase yang ketiga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Artinya wahyu sudah tidak turun lagi. Dan itu ada beberapa, akan tapi tidak sebanyak fase pertama. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang ditanyakan. Jadi gitu, seorang buku, kok bisa orang itu tahu kalau buku ini pintar, buku ini sakti gitu Ustaz. Yang memopularitaskan dukun ini, apakah dukunnya sendiri atau orang yang datang ke dukun menyampaikan ke orang lain gitu Ustaz? Iya, pertanyaannya bagus ya. Dukun itu diklaim oleh sebagian orang sakti. Nah, sebenarnya yang mau mengiklankan dukun ini siapa? Dukun itu sendiri atau orang-orang yang datang ke dukun itu? Pertanyaannya bagus dan jawabannya itu kasuistik. Artinya beda-beda tiap kasus. Terkadang ada dukun yang mengaku sebagai dukun. Dia memproklamirkannya bahwasanya dia tahu perkara-perkara gaib. Ini perkara yang pertama, jenis yang pertama. Atau ada orang-orang yang gak sengaja jadi dukun. Contoh siapa? Ponari. Itu sengaja gak jadi dukun. Gak sengaja. Dia main celup-celup, tiba-tiba sembuh. Akhirnya jadi dukun. Aji mumpung, terusin. Jadi beda-beda, kasuistik, namun dua-duanya sama-sama ada. Ada kadang orang-orang soleh, akhirnya karena orang-orang masyarakat gulu kepada orang soleh, diambil berkahnya, ngalap berkah dari orang soleh tersebut. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, para raja kita di Bima. Akibat gulunya sebahagian masyarakat kita apa? Datang raja, air gelas semua. Bismillah, 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 bismillah. Celupin tangan. Dianggaplah apa oleh masyarakat? Rajanya yang berkah. Ini dukun, tapi tidak mengklaim dirinya sebagai dukun. Dukun karena masyarakat menganggap, oh itu sakti, oh itu hebat, oh itu luar biasa. Jadi jawabannya kasuistik ya, tergantung dari kondisi dan keadaan si dukun. Kadang ada yang mengaku sebagai dukun langsung, kadang ada yang gak ngaku sebagai dukun, tapi orang-orang bilang semua dia tuh dukun. Dan beda, Nabi SAW dituduh sahir, penyihir. Itu memudaratkan kedudukan Nabi SAW atau tidak? Tidak, karena Nabi mengingkari itu. Yang masalah adalah ketika kita dianggap sebagai orang sakti, dianggap sebagai sando, dianggap sebagai dukun, namun tidak ada pengingkaran sama sekali di kita. Inilah yang banyak terjadi di tanah Jawa khususnya. Di tempat kami merantau banyak kami melihat hal-hal seperti itu. Sebenarnya mereka orang soleh, tapi karena gulu orang-orang di sekitar mereka,
kemudian seakan-akan mereka membiarkan. Ini juga salah. Yang harusnya perkara-perkara tersebut diingkari. Wallahu ta'ala a'lam. Yang yang memopularitaskan dukun tadi mengakui bahwa dukun ini apa bisa dikatakan dia kufur? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini jelas dosa, bahkan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dibenci dari riba, lebih dibenci dari zina, lebih dibenci dari mencuri, lebih dibenci dari membunuh orang. Maka orang yang mengiklankannya secara tidak langsung terkena lafaz hadis fasaddaqahu bima yaqul. Dia membenarkan perkataannya. Karena nggak mungkin dong orang ngiklanin sementara dia nggak yakin dengan produk yang dia iklankan. Ketika seorang sudah berani ngasih testimoni tentang suatu produk, misalnya ini saya bilang, le minerale, rasanya ada manis-manisnya. Karena saya yakin, saya merasakannya langsung. Sama seperti orang-orang yang mengiklankan dukun, secara tidak langsung mereka sudah membenarkan dukun tersebut. Jadi meskipun mereka nggak konsultasi, tapi mereka menuntun orang kepada dukun tersebut, fasaddaqahu bima yaqul. Dia telah membenarkan ucapan dukun tersebut. Jadi hati-hati. Jangan ngira, Ustaz, madawati sodiku, la otompo aku keluargaku, sama saja. Segera taubat ya yang pernah ya. Stop beta. Assalamualaikum. Bercerita sedikit Pak Ustaz. Iya tah. Seperti yang terjadi di pedalaman ini, khususnya di Bima ini masih terjadi, masih dilakukan ini. Kalau mau bangun rumah, itu pasti manggil yang istilahnya panggita itu. Iya. Panggita. Apakah panggita ini termasuk golongan sangkut atau dukun itu? Baik. Bagus sekali pertanyaan. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan budaya panggita yang terjadi di Bima? Yang pertama, kita disclaimer dulu. Kita dulu pernah jelaskan tentang panggita ini, lalu ada tokoh masyarakat yang protes. Ustadz, watin deden panggita ipasila. Kita jelaskan jenis panggita yang di Donggo. Jenisnya, salah satu kasus yang pernah kita tangani langsung, itu ibunya kayak orang stres, kayak orang gila, selalu kesurupan di rumahnya, nggak tenang di rumah, maunya tinggal di rumah orang tuanya. Ternyata setelah kita telusuri sebab-sebabnya apa, ada pusaka disimpan nggak ada. Ternyata katanya kami memang bangun rumah di kota Ustadz, tapi kami kan asli Donggo. Kami panggillah orang-orang sakti dari Donggo, ngadain ritual di rumah kami di kota. Dilakukanlah panggita. Di antara rentetan ritualnya, salah satunya batu pertama ketika dasar itu harus dari sungai yang mengalir. Tuh salah satunya. Dan ada mitos-mitosnya. Kalau nggak gitu nanti bakal gini. Kalau nggak gini nanti bakal gitu. Kemudian setelah itu di tiang paling tengahnya itu ditumpahkan darah kambing. Jadi rumah itu ada tiang poros di tengahnya. Di situ sebagai pusat ditumpahkan darah kambing. Niatkannya apa? Biar selamat, biar rumahnya tentram, biar nggak diganggu sama penghuni tanah tersebut. Ini sudah berapa kesyirikan. Kemudian setelah itu masih ada Ustadz, tanam 1/2 gram emas di tengah. Ketika awal dasar rumah itu ditanam emas, niatnya apa? Biar rezeki lancar. Ini ritual panggita yang pernah kami tangani langsung. Dan kami katakan panggita di tiap daerah itu beda-beda. Ada panggita kalau di sila itu dijelaskan oleh orang-orang tua kita, diukur pakai depak begini. Kalau nggak cukup berapa depak gitu nanti akan begini. Nah ini semua khususnya ritual yang kami tangani tadi adalah ritual yang jelas kesyirikannya. Kesyirikannya dari mana? Yang pertama tatoyur, meyakini kalau nggak ambil batu dari sungai mengalir bakalan begini, bakal sial begini. Ini tatoyur, sudah syirik. Syirik yang kedua, mempersembahkan sembelihan, mengalirkan darah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur akbar, syirik besar, berbahaya. Kemudian syiriknya lagi meyakini kalau ditanam emas akan menarik rezeki. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Di kasus itu kami ruqyah di rumahnya. Kami cari titik-titik yang jadi ritual. Titik yang pertama yang kami tuju itu titik yang ditumpahin darah di tengah. Dan benar, ketika di ruqyah jalan, pas di titik itu di tiang tengah langsung ibunya joget-joget kayak kuda lumping. Cuman nggak nyerang orang, joget-joget di tempat. Di sini, di situ kita gali. Dasarnya itu sudah dipelur halus ya. Kita gali sedalam kurang lebih seginilah. Iya, segini. Kita gali. Tanahnya bau karena mungkin memang diritualin pakai darah dulu ya. Kadang tanah-tanah yang digunakan untuk sihir itu bau sekali. Kami ambil air ruqyah 1 ember, dicampur beberapa daun bidara, disobek, dirukyahin, disiram di tanah tersebut. Dibawa keliling ibu yang sakit ini. Hampir di tiap pojok rumahnya ibunya joget-joget. Kadang ngomong, kadang nggak ngomong jinnya. Jangan hancurin, jangan. Sudah kami gali di titik. Dan ini salah satu sihir yang dipasang oleh penghuni rumah sendiri. Tujuannya baik kan? Biar rezeki lancar, baik nggak tujuannya? Biar rumah tangga harmonis, baik. Tapi jatuhnya tetap sihir karena kerjasama dengan syaitan. Maka kita katakan secara umum ritual panggita itu syirik. Ada yang syirik akbar ketika sudah sampai derajat menyembelih. Ada yang hanya sebatas syirik asghar ketika diyakini kalau nggak gini nanti sial. Itu syirik asghar, jatuhnya ke tatoyur. Kalau nggak pakai batu dari sungai nanti rumahnya gampang ambruk. Nah itu jatuhnya ke syirkul asghar. Kalau yang ritual panggita yang tadi jelas itu syirkul akbar. Dan kita setelah proses ruqyah itu kita ingatkan untuk taubat, bapak dan ibunya taubat, jangan diulangi lagi. Ingatkan ke semua keluarga tentang bahaya perbuatan ini. Ibu langsung merasakan hasil dari apa yang ibu dan bapak tanam sendiri di rumah ini. Dan itu banyak terjadi. Cuman ya kebanyakan gengsi nggak mau ngaku. Banyak. Niatnya biar rumah harmonis. Taunya setelah diritualin gitu, penghuni rumah tambah sering cekcok. Rumah hawanya panas. Nggak tenang bawaannya di rumah, selalu pengen keluar. Entah anak, suami, istri nggak tenang di rumah, bawaannya panas padahal sudah pakai AC. Dan itu antara sekian banyak dari ciri-ciri yang rumah tersebut dipasangi dengan ritual-ritual sihir, yang itu jenis-jenis sihir ulwi, sihir-sihir yang tinggi, yang tujuannya baik, padahal sama saja kerjasama dengan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Ya, kita cukupkan karena sudah waktu qomat. Yang salah dan keliru itu karena kelemahan pribadi saya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.